Kembali di News on the Spot, penyidik KPK menyegel ruang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Jawa Timur kemarin siang. Penyegelan terkait operasi tangkap tangan KPK terhadap beberapa orang di lingkungan Pemprov Jatim dan DPRD. Dan untuk informasi selengkapnya, kita langsung saja bergabung dengan reporter Cikal Mutazam dan juru kamera Muhammad Reza dari Gedung KPK Jakarta. Ya, Cikal, apakah Anda sudah mendapatkan informasi sebenarnya kasus apa yang menjerat dari anggota DPRD Jatim ini? Iya, Sakti, memang hingga saat ini saya belum mendapatkan informasi atau keterangan resmi dari pihak KPK terkait dengan apa kasus yang melibatkan atau pada operasi tangkap tangan kemarin, kasus apa yang melibatkan antara beberapa unsur DPRD Jawa Timur begitu berserta dengan SKPD. Namun tadi saya sempat mendapat informasi sedikit dari pesan singkat dari pihak Humas KPK, dalam hari ini adalah jubir dari KPK, Febri Diansyah. Ia pun tadi tidak menyatakan secara terperinci apa kasus yang menjerat beberapa anggota DPRD Jawa Timur ini. Tetapi Febri tadi memastikan bahwa para terduga atau orang-orang yang diduga terlibat atau ditangkap dalam operasi tangkap tangan kemarin akan dibawa ke Jakarta. Artinya pada hari ini akan dilakukan pemeriksaan secara terperinci dari pihak KPK dan nantinya pada hari ini juga akan disampaikan langsung melalui konferensi pers dari hasil keterangan-keterangan yang digali dari sejumlah pihak. Tidak hanya dari jubir KPK, tadi juga saya mendapatkan informasi melalui pesan singkat dari Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Secara garis besar tidak jauh berbeda dengan keterangan yang disampaikan oleh Febri Diansyah. Tadi Alex mengatakan bahwa sampai dengan saat ini KPK belum bisa memberikan informasi mengenai kasus apa yang melibatkan anggota DPRD tersebut dalam operasi tangkap tangan tersebut. Namun ia tadi menduga bahwa ini adalah menjelang Hari Raya Lebaran, begitu banyak sekali kasus-kasus pemberian uang THR. Dan Alex tadi menduga juga bahwa adanya pembagian uang antara unsur DPRD kemudian SKPD di Jawa Timur melalui sebuah proyek ini bisa saja terkait dengan uang THR. Namun sekali lagi Alex tadi menegaskan bahwa pada hari ini KPK mengagendakan untuk melakukan pemeriksaan, kemudian agenda klarifikasi dari orang-orang yang terjerat dalam OTT kemarin. Tetapi jika kita merunut kembali bagaimana upaya yang dilakukan oleh KPK dalam OTT kemarin, Sakti, bahwa KPK telah menyegel ruangan Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur. Artinya jika kita melihat bahwa Komisi B DPRD ini bermitra kerja dengan SKPD, terutama di dinas di bidang pangan, kemudian pertanian, kehutanan, dan kita bisa membaca bahwa setidaknya ketika nantinya ada pelanggaran atau suap, begitu ada tindakan suap ini terkait dengan proyek sesuai dengan mitra kerja di Komisi B DPRD. Kami pun di sini belum melihat adanya kedatangan dari orang-orang yang terjerat OTT kemarin, begitu Sakti. Namun seperti yang disampaikan oleh jubir KPK yakni Febri Diansyah bahwa hari ini atau tepatnya pagi dari Surabaya akan diberangkatkan ke Jakarta, dan kita nantikan saja bagaimana nanti keterangan resmi yang disampaikan oleh KPK dalam konferensi pers. Sakti. Ya, sebenarnya berapa orang yang sudah ditangkap oleh KPK, Cikal? Ya, dari informasi terakhir yang saya dapatkan bahwa KPK memastikan bahwa ada 6 orang yang tertangkap. 6 orang ini, Sakti, terdiri dari unsur DPRD, dari mulai sekretariatan DPRD, kemudian dari pihak SKPD, kemudian juga staf-staf PNS di lingkungan DPRD. Ini juga berarti menandakan bahwa yang dilakukan KPK pada saat operasi tangkap tangan kemarin ini benar-benar adanya keterlibatan di lokasi, begitu, antara SKPD dan juga DPRD. Tapi setidaknya angka dari 6 orang ini belum bisa dipastikan apakah 6 orang ini keseluruhnya terlibat atau peran-peran yang dimainkan oleh 6 orang ini. Apakah ia sebagai penyuap, apakah sebagai penerima suap, ataukah hanya sebagai perantara saja. Namun ini juga tidak menutup kemungkinan adanya pihak-pihak lain juga. Artinya ada lebih dari 6 orang, begitu Sakti, yang terlibat dalam kasus ini, dan juga tidak menutup kemungkinan adanya pihak swasta sebagai perantara. Dan nantinya juga hal ini akan disampaikan pada konferensi pers, termasuk barang bukti berupa uang yang diberikan, begitu juga akan disampaikan nantinya dalam konferensi pers. Namun kepastian yang saya dapatkan adalah 6 orang akan dibawa ke Jakarta, ke gedung KPK untuk dilakukan pemeriksaan. Usai melakukan operasi tangkap tangan terhadap 5 orang di lingkungan Pemprov Jatim dan DPRD,
petugas dari KPK hingga Selasa dini hari masih menggeledah rumah Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur dari fraksi Gerindra M. Basuki. Penggeledahan yang dilakukan di Jalan Putat Gede 3 nomor 5B Surabaya dilakukan dengan pengawalan anggota Brimob Polda Jatim. Di waktu yang hampir bersamaan, penyidik KPK juga memeriksa ruang politisi Partai Gerindra itu di gedung DPRD Jawa Timur di Jalan Indrapura, Surabaya. Juru bicara KPK Febri Diansyah membenarkan bahwa penyidik KPK sedang bergerak di Jawa Timur sepanjang Senin kemarin. Namun Febri belum bisa memastikan memberikan penjelasan lebih rinci terkait apa penyegelan itu dilakukan. Ini dua kepala dinas dan juga ada petinggi dari DPRD Jawa Timur. Itu artinya ada dari eksekutif dan juga dari legislatif. Dan KPK memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk menetapkan status ke-6 orang yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan kemarin. Itu artinya sore atau malam hari ini KPK akan menetapkan status dari ke-6 orang tersebut, akan meningkatkan status mereka tersangka atau tidak. Dan sebelumnya KPK telah melakukan penyegelan di ruang sekretariat dan juga Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur. Dan juga melakukan penggeledahan di rumah Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur yakni M. Basuki yang juga merupakan Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra. Fitri. Baik, terima kasih Saza. Dari Jakarta kita akan beralih ke Surabaya, Jawa Timur. Prihadi, dengan ditahannya para anggota DPRD Jawa Timur ini, apa tanggapan dari Gubernur Jawa Timur terkait kasus ini? Ya Fitri, ditemui di ruang kerjanya, Gubernur Jawa Timur Soekarwo menegaskan ia mendapatkan informasi terkait dengan dibawanya seorang legislator dan juga 2 pejabat pemerintahan daerah Provinsi Jawa Timur ke Jakarta oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Tapi ia sendiri belum mengetahui apa sebab 2 pejabat pemerintah dan juga seorang legislator ini dibawa ke Jakarta. Soekarwo lebih memilih untuk menunggu apa yang akan dihasilkan pada saat press conference yang akan dilakukan oleh KPK pada sore hari ini. Namun demikian, Soekarwo menegaskan kalaupun misalkan pejabat pemerintah daerah itu ditetapkan sebagai tersangka, maka ia akan mengambil sikap untuk terus meneruskan langkah-langkah pemerintahan terkait dengan unit yang berdampak pada dibawanya pejabat pemerintah daerah ini ke Jakarta. Ia akan menunjuk pelaksana tugas yang kosong terkait dengan 2 pejabat pemerintah daerah ini yang dibawa ke Jakarta oleh KPK. Ini sebagai upaya agar tidak terganggunya proses administrasi dan unit yang dipengaruhi atau akibat dari kasus yang bisa mempengaruhi kerja di perangkat pemerintah di Jawa Timur ini sendiri. Dan berikut adalah pernyataan dari Gubernur Jawa Timur Soekarwo terkait dengan hal ini. Sementara saya nunggu rilisnya KPK, tapi yang 2 itu sudah kita siapkan PLT-nya, ya, agar organisasinya jalan. Kita belum tahu persis apa yang terjadi, nanti biar penjelasan dari KPK rilisnya seperti apa. Sementara itu Fitri, terkait berbeda dengan sikap yang diambil oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwo, anggota DPRD Jawa Timur sendiri lebih memilih pasif dengan menunggu dari apa langkah yang dilakukan oleh anggota DPRD atau DPRD Jawa Timur sendiri terkait dengan dibawanya seorang legislator oleh KPK ke Jakarta. Mereka lebih memilih untuk menunggu hasil yang ditetapkan oleh KPK pada saat press conference hari ini. Langkah selanjutnya adalah rapat oleh Ketua Dewan DPRD Jawa Timur untuk menentukan nasib selanjutnya yang akan diterima atau yang akan sanksi administratif yang akan diterima oleh seorang legislator yang kemarin diperiksa atau digeledah kantornya pada Senin sore. Fitri, kembali ke Jakarta.
Prihadi, artinya langkah yang diambil oleh DPRD sementara ini masih pasif untuk menunggu bagaimana perkembangan kasus yang ditangani oleh KPK, seperti itu? Betul, Fitri. Mereka lebih menunggu apa yang akan dihasilkan oleh KPK, apa penyebab dan apa sebenarnya kasus yang dilimpahkan atau yang dikenakan oleh seorang legislatornya sendiri itu, Fitri. Baik, terima kasih Prihadi Adi melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Dan sebelumnya juga kita sudah mendengarkan laporan langsung dari Gedung KPK Jakarta bersama rekan Saza Wisastro. Terima kasih teman-teman. Penggunaan uang negara antara eksekutif dan legislatif di Provinsi Jawa Timur tertangkap basah Komisi Pemberantasan Korupsi. Satu orang yang diamankan adalah Muhammad Basuki, Wakil Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur yang juga politisi Gerindra. Pimpinan DPRD Jawa Timur mengaku merasa kecolongan dengan kasus ini. Pasca operasi tangkap tangan oleh KPK, gedung DPRD Jawa Timur terlihat sepi aktivitas. Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, Kusnadi, menyayangkan ada salah satu anggota dewan yang terjaring OTT Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia mengaku merasa kecolongan dan menyerahkan kasus tersebut kepada Badan Kehormatan DPRD Provinsi Jatim. Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Timur akan rapat untuk menyikapi hal itu. Dan ini suatu bagi kami ini suatu bahasanya kecolongan yang luar biasa, dan kami sangat sedih kenapa itu bisa terjadi. Penggeledahan dan penyegelan ruang kerja Ketua Komisi B dilakukan KPK karena diduga terkait operasi tangkap tangan yang melibatkan oknum anggota dewan. Penyidik KPK juga membawa 3 staf Komisi B DPRD Jawa Timur untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Tak hanya kantor, penggeledahan maraton selama 14 jam di rumah Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur di Jalan Putat Gede Baru 3 nomor 5B. Di rumah ini, petugas membawa berkas dan tas yang diduga barang bukti terkait OTT Muhammad Basuki. Diduga, Ketua Komisi B DPRD Jatim tersebut menerima gratifikasi dari sejumlah kepala dinas di Pemprov Jatim. Tim Liputan, Metro TV. Isi-isi apa saja yang tertuang dalam Fatwa MUI nomor 7 tahun 2014 tadi yang sempat kami catat yang sudah dibacakan adalah dalam bermuamalah di media sosial wajib bagi umat muslim khususnya untuk memperhatikan, meningkatkan ketakwaan dan keimanan, tidak mendorong kemaksiatan, mempererat ukhuwah atau persaudaraan baik Islamiyah, Wataniyah dan Insaniyah, serta tadi juga dibacakan bahwa setiap muslim bermuamalah di media sosial dilarang untuk melakukan ghibah, fitnah, ujaran kebencian, tidak melakukan bullying, menyebarkan hoax atau berita bohong, menyebar berita pornografi, serta menyebar konten benar tetapi tidak sesuai tempat dan waktunya. Dan tadi juga Sekjen MUI juga menjelaskan mengapa Fatwa MUI ini dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Ini dikarenakan munculnya kekhawatiran bahwa banyaknya berita bohong atau berita hoax yang begitu menyebar hingga menimbulkan tindakan persekusi, hingga MUI pun mengeluarkan Fatwa MUI yang sudah digarap bersama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika sejak Januari 2017 dan rampung pada 23 Mei 2017 hingga hari ini disampaikan dalam konferensi pers. Atau karena tidak tahu harus bertaubat. Dan saat ini pun dari Sekjen MUI sedang membacakan bahwa dalam Fatwa MUI nomor 7 tahun 2014 ini juga tertuang bagaimana sebenarnya pedoman ketika seseorang menuliskan berita atau konten di media sosial serta menyebarkan berita tersebut, dan juga ada 4 poin yang direkomendasikan dalam Fatwa MUI ini kepada pemerintah, kemudian juga DPR serta masyarakat yang menggunakan media sosial. Selain itu juga dalam Kementerian Komunikasi dan Informatika juga menyatakan bahwa tidak hanya sebatas pada Fatwa MUI ini, nanti juga setelah acara Fatwa MUI ini juga Kementerian Komunikasi dan Informatika juga bekerja sama dengan PWI dan juga GKI untuk menyebarkan bagaimana sebenarnya berita bohong atau ini harus dihindari oleh para masyarakat ataupun para pengguna media sosial, dan juga ketika menerima informasi tidak langsung menyebarkannya, namun perlu proses verifikasi, yakni melalui proses tabayun. Ini juga tertuang dalam Fatwa MUI nomor 7 tahun 2014.
Fitri, yang saat ini kita dengarkan adalah sambutan yang disampaikan oleh Ketua MUI Ma'ruf Amin. Dan seluruh jajarannya, para wartawan, pengurus Majelis Ulama dan pengurus Komisi Fatwa. Pertama, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak Menteri yang memfasilitasi pertemuan ini sehingga Majelis Ulama dan Komisi Fatwa Majelis Ulama bisa menyampaikan fatwa yang menurut kami sangat penting, ya, berangkat dari keprihatinan kami dari Majelis Ulama, para ulama terhadap perkembangan daripada maraknya konten medsos yang tidak saja positif tapi juga negatif. Jadi kami melihat bahwa medsos ini ada kalau istilah Al-Quran itu fihi manafi'u linnas wa ithmun kabir. Di situ ada manfaat tapi ada juga dosa. Ya. Saya tidak berani apa dosanya lebih besar dari manfaatnya, apa manfaatnya lebih besar dari dosanya. Tapi di situ ada. Dipilihnya bulan Ramadan ini, saya kira memilih waktu yang tepat, timing, karena bulan Ramadan ini bulan kita sedang dilatih mampu menahan diri. Imsak, puasa itu kan imsak. Nah, ini ada kaitannya dengan menahan diri daripada menggunakan medsos dengan tidak baik, dengan buruk, ya. Ini dan yang selain isinya juga mungkin jangan sampai berita bohong, namanya itu, kemudian ada domba namimah, nah, kemudian juga pornografi. Dan yang sangat juga kita rasakan itu adalah sudah mengarah kepada kebencian dan permusuhan, at-taghadhu wat-takhasum. Nah, ini yang dilarang oleh agama. Wala tabaghadu wala takhasamu, kamu jangan bermusuhan. Dan kebencian dan permusuhan itu justru kemudian marah melalui medsos ini. Jadi penggunaan medsos secara merusak, dan itu menimbulkan bahaya bagi agama Islam. Bagi kami para ulama, kerusakan itu harus ditolak. Bagaimana menolak itu? Ad-darar yuzal, bahaya itu harus dihilangkan. Oleh karena itu langkah yang kami ambil sesuai. Fitri, itu tadi sebagian dari pernyataan mengapa alasan dari MUI mengeluarkan bahwa ada kekhawatiran munculnya berita bohong atau hoax di media sosial, khususnya dalam bulan Ramadan ini adalah momentum bagi umat muslim khususnya untuk bisa menahan diri untuk tidak menyebarkan berita ataupun isi konten yang berunsur negatif yang menimbulkan pertikaian. Berikut adalah tadi pernyataan yang sudah disampaikan dan masih berlangsung dari Ketua MUI Ma'ruf Amin, dan kami masih akan mendengarkan bagaimana nantinya konferensi pers mengenai fatwa MUI nomor 7 tahun 2014 tentang hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial. Fitri. Baik, terima kasih Putri Lukman dengan